Halo pemirsa, terkhusus kepada masyarakat tani yang hidupnya sangat dalam bercocok tanam, bergantungan sekali dengan kondisi cuaca. Dalam video ini saya berbagi cerita tentang solusi supaya cuaca normal atau membaik. Sudah sekalian, sungguh kita sebagai masyarakat tani, hidup kita dalam bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai wong tani itu sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dapat saya katakan, kita hidup sebagai petani dikasih hasil atau digaji oleh alam ini ya. Nah, alam ini tentu kita sebagai petani berhubungan dengan masalah cuaca. Nah, dewasa ini cuaca saya katakan kurang kondusif ya. Cuacanya tidak normal. Saya katakan tidak normal. Ya, ini curah hujan ya. Kadang-kadang curah hujan berlebihan dan turunnya hujan tidak mengenal waktu. Dulu kan masa lalu itu hujan turun sesuai dengan musim. Kalau sekarang enggak. Baik musim kemarau ya hujan begitu, sehingga kita tidak bisa bercocok tanam secara rotasi. Kalau kita bercocok tanam secara rotasi, di musim kemarau tanam jagung atau palawija, di musim hujan kita tanam padi, memungkinkan tanah yang kita pakai bercocok tanam itu normal. Tapi sekarang tanah yang kita pakai bercocok tanam itu tidak normal. Kenapa saya katakan demikian? Hujan melulu sepanjang tahun, keasaman tanah meningkat ya. Tentu tanaman yang kita tanam itu banyak penyakit jadinya. Karena apa? Keasaman tanah itu mengundang banyak penyakit yang buat tanaman kita kerdil, pertumbuhannya tidak normal lah gitu, bisa gosong karena penyakit jamur itu ganas sekali kalau hujan melulu. Yang tentunya biaya produksi kita jadi mahal jadinya. Kalau sudah musim hujan melulu, supaya tanaman kita bisa tumbuh subur, tidak terkena penyakit, mau tidak mau beli fungisida. Biayanya mahal sekarang fungisida. Nah, setelah panen karena biaya mahal, hasilnya tidak menjanjikan kita jadi petani. Iya, kalau kita bisa lolos punya tanaman padi khususnya di musim penghujan itu ya. Sudah dikasih fungisida juga kadang-kadang gosong. Belum lagi hama yang lain membludak, hama tikus, wereng dan lain. Itu bermula karena kondisi cuaca buruk, hujan sepanjang tahun, sehingga ini perkembangan dari hama itu berkelanjutan jadinya. Kalau sempat kita tanam kering, hama-hama yang biasa di musim penghujan kalau kering kan bisa dia berkurang, tapi ini berkelanjutan jadinya. Itulah menyebabkan hama tikus juga semakin ganas jadinya. Itu akibat dari cuaca yang buruk. Nah, sekarang supaya cuaca kembali normal, tentu kita harus berusaha. Nah, sekarang di zaman modern ya, dunia teknologi memang canggih, banyak orang-orang pinter, tapi dari kepintaran manusia di bidang teknologi sepertinya tidak bisa ada ilmu khusus atau teknologi khusus yang diciptakan supaya membuat cuaca kembali normal. Belum saya temukan, walaupun sekarang zamannya sudah canggih, banyak orang pinter gitu ya, belum saya temukan. Nah, karena itu sebagai manusia yang beragama, sekiranya di pikiran saya sepertinya ada solusinya. Solusinya harus kembali kepada Tuhan ya. Kenapa saya katakan demikian? Nah, ini sebelum saya menyampaikan solusi, saya sampaikan dulu penyebabnya. Nah, hujan yang turun tak menentu sepanjang tahun, bahkan lebih banyak turunnya hujannya, itu tentu ada yang menyebabkan. Nah, penyebabnya
sebagai manusia beragama, saya mencoba membuka lembar-lembar kitab suci. Nah, ada sebuah firman, kalau Islam bilang firman ya, di dalam kitab suci Bhagavad Gita. Saya kan punya kitab suci kan Bhagavad Gita. Nah, itu pada kitab suci Bhagavad Gita bab 9 ayat 19 saya temukan kayak begini. Sebuah firman ya. Aku adalah pemberi kehangatan, menahan dan menurunkan hujan. Aku adalah keabadian dan kematian, ada dan tiada, wahai Arjuna. Kayak begitu. Di Google juga, di Quran juga ada demikian, tapi saya lupa mengingatnya, hanya kitab Hindu, tapi sebenarnya sama ini aja lah. Nah, ini berdasarkan firman Tuhan itu dalam kitab Bhagavad Gita, aku yang menahan dan menurunkan hujan. Berarti yang punya kerjaan membuat hujan turun sepanjang tahun Tuhan sendiri ya. Yang di sana dikatakan dalam firman itu, aku yang menahan. Ini hujannya diturun sepanjang tahun, berarti Tuhan tidak menahan, dibiarkan aja. Biar musim kemarau dibiarkan itu ya. Nah, ini kenapa Tuhan kok membiarkan hujan turun sepanjang tahun, terutama ini ketika musim panen padi. Wah, pas panen-panennya itu diguyur sampai direndam. Pernah saya mendengar keluh kesah dari seorang ibu ketika dia panen padinya direndam, itu banjir. Dia sampai ngoceh dalam bahasa Bali. Sepertinya dalam bahasa Bali kan ini caros sing ado betaro asane kene. Artinya terasa seperti tidak ada Tuhan. Itu dia bilang gitu, seorang ibu. Akibat itulah dia kesalnya punya padinya direndam oleh air hujan yang begitu banyak sekali, banjir lah, saya bilang gitu. Nah, saya juga pernah mengalami suatu kejadian seperti itu, hampir sama lah. Selama saat sudah panen itu semingguan lebih tidak ada matahari, hujan mendung. Saya sampai punya gabah memerah itu, mungkin ada 80 karung itu. Betapa sedihnya saya. Nah, di sanalah saya sebagai manusia berpikir. Kalau orang kan mengeluh, saya mikir, saya apa sih sebabnya kok Tuhan ini tega banget, tidak punya rasa kasihan kepada umatnya. Nah, itu saya mikir. Lalu di pemikiran saya ada sebuah inspirasi penyebab Tuhan menurunkan hujan kayak begitu tidak teratur, dibiarkan hujannya tidak ditahan-tahan. Nah, ini waktu ini saya itu dapat sedikit permasalahan. Ya, permasalahan itu membuat di pikiran saya keluar ide-ide. Ibarat pikiran saya ini ibarat celeng-celengan, mau isinya mau dikeluarkan, dikeplok blok kayak. Kalau tidak dikeplok gini-gini kan tidak keluar. Ya, sepertinya saya punya pikiran dikeplok masalah seperti itulah, seperti dibuat seperti celeng-celengan, akhirnya keluar ide-ide set. Oh, tanah ini kita ketahui kan dari ilmu pertanian kan ada tanah ber-pH asam dan pH basa, asam basa lah kayak begitu. Nah, ini dari pikiran saya yang dipecahkan dengan permasalahan itu, yang dikeplok istilahnya itu, muncul sair-sair set asam basa, asam. Oh, penyebab Tuhan. Nah, ini pemikiran saya, bukan dari mana, muncul di pemikiran saya. Yang menyebabkan Tuhan menurunkan hujan tidak teratur atau hujannya tidak ditahan-tahan, dibiarkan aja, itu dikarenakan ini di pemikiran saya, sebagian besar manusia bermental asam ya. Itu penyebabnya. Nah, ciri kepribadian kita sebagai manusia bermental asam ditunjukkan oleh kepanjangan setiap huruf dari kata asam, yaitu asal seneng, ambisi membara. Nah, mungkin gitu. Nah, gitu
Asam disebut juga dengan masam. Masam itu malas sembahyang, ambisi membara. Dalam bahasa Bali menjadi asam itu disebut dengan masam, malas sembahyang. Mungkinkah kayak begini? Nah, ini mungkin kayak ini ya yang menyebabkan Tuhan menurunkan hujan tidak teratur. Nah, kalau kita bermental asam, yaitu asal senang, ambisi membara, tentu kita sudah tidak mau peduli dengan tutur agama, tidak mau diatur. Pokoknya asal senang, ambisi membara, berarti orang tidak bisa diatur kan? Begitu jadinya. Nah, karena kita sebagai manusia tidak bisa diatur dengan tutur agama, ada orang ngasih nasihat, disuruh sembahyang, rajin sembahyang, tidak mau tahu, tidak ambil pusing. Nah, sekiranya itu mungkin ini prediksi saja. Coba kita renungi bersama. Ini prediksi saya ini bahwa itulah yang menyebabkan Tuhan menurunkan hujan tidak teratur sepanjang tahun. Nah, solusinya kalau ingin hujan supaya teratur ini sederhana kok. Jadi tadi ada mental asam, sekarang ada mental basa. Nah, basa punya kepanjangan bangkit, sadar, amalkan agamanya. Nah, ini mungkin ya, kita disuruh bangkit, sadar, amalkan agama. Amalkan agama itu sembahyang ya. Sembahyang penting, dasar agama, seperti apa namanya pada cerita saya di YouTube yang lain itu agama dan sepeda dayung. Jadi kita harus sadar, amalkan agama. Nah, kita sebagai petani khususnya, kalau ingin ada perubahan cuaca, karena hidup kita tergantung dari cuaca, di saat bangun pagi, terutama nih 2 waktu nih yang penting. Yang lain-lain mungkin bisalah dimaklumi dah, karena kita sebagai wong tani kerja berat. Nah, di saat bangun pagi, sebisa mungkin kita harus bangkit, mandi-mandi, bersih-bersih, sembahyang dulu, sadar, amalkan agama dengan melakukan sembahyang. Yang terpenting adalah inilah, berjapa atau berzikir untuk menyikat kita punya pikiran. Kita selama ini hanya tahu nyikat gigi, tapi pikiran tidak pernah disikatnya, dibersihkan pikiran. Supaya kita pergi ke sawah dengan pikiran yang bersih, bening, tanpa memori, tanpa kenangan. Seperti pekerjaan menghapus papan tulis ya, dihapus dia. Kan di pikiran kita kayak papan tulis ada coret-coretannya itu dihapus supaya bersih. Dari pikiran bersih yang bening itu, kita punya sumber sucian di dalam diri, yaitu roh atau atma, itu cahayanya memancar. Nah, cahaya itu yang menyucikan alam. Itu penting. Sore juga demikian. Kita ingat membersihkan pikiran supaya cahaya atma, cahaya roh itu memancar, yang sekiranya membantu untuk menyucikan alam. Jadi alamnya jadi suci. Ini yang kurang pada diri kita. Sehingga itulah, kita asal senang, ambisi membara, membuat Tuhan ya tidak menahan-nahan hujannya, dibiarkan dia turun gitu sepanjang tahun. Akibat kita bermental asam. Nah, kalau kita sudah bangkit, sadar, amalkan agama dalam keseharian, insya Allah, kalau Islam bilang, kalau Hindu astungkaru, nah, niscaya gitu, Tuhan akan kembali menahan-nahan hujannya dan tidak diizinkan turun sepanjang tahun. Nah, saudara sekalian, itulah saya punya pandangan yang mungkin bisa dijadikan salah satu solusi supaya cuaca kembali normal. Saya bisa berbicara begini karena saya jadi pribadi bermental dolomit ya. Ini gara-gara saya punya pikiran dikeplok, dikasih masalah, keluar ide-ide kayak celeng-celengan, dikeplok vlog dolomit, doyan lontang lantung mitra Tuhan. Di selama ini hidup saya doyan lontang lantung berkelana. Apakah saya dijadikan mitra Tuhan atau bagaimana? Intinya saya dibuat pusing lah gitu di rumah. Kalau sudah pusing, ya lontang lantung berkelana, tidak karuan lah.
Nah, daripadanya itu membuat pemikiran dan wawasan saya terbuka, sehingga bisalah saya berbagi wawasan seperti ini, yang sepertinya bagikan kapur dolomit, kapur tanah. Kalau ditaburkan pada tanah asam, keasaman tanah itu berkurang, yang memungkinkan tanah meningkat, kebasaan tanah itu, pH tanah menjadi basah lah dikit, lebih meningkat jadinya. Nah, itu mungkin dengan dibuat lontang lantung berkelana, pemikiran saya menjadi lebih luas, yang sekiranya mungkin berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang bermental asam, yang mengakibatkan Tuhan menurunkan hujan tidak teratur. Kembali, kalau menginginkan cuaca teratur, akan memungkinkan dengan cerita saya ini saudara mengembangkan mental basah dalam hidup ya. Bangkit, sadar, amalkan agamanya sesuai dengan ilmu, sepeda dayung pada cerita saya pada video-video yang lain ya. Nah, itu saudara sekalian, kalau ingin kita punya cuaca kembali normal, supaya kita sebagai petani bisa bercocok tanam dengan nyaman, yang mana kita sebagai petani sangat ketergantungan sekali dengan kondisi alam. Alam cuacanya bagus, tentu hasil tani kita bagus. Kalau cuaca alam buruk, hasil tani kita juga akan buruk jadinya. Karena itu sebagai pribadi manusia tani ya, yang tidak digaji oleh pemerintah dalam urusan pangan sehari-hari, yang digaji oleh alam, marilah kita mencoba berdamai dengan alam. Dengan cara itulah mari kita sama-sama mengembangkan mental basah kita yang sadar sebagai petani. Kalau tidak, kita siapa? Masa kita mau sebagai petani digaji oleh pemerintah? Kan enggak. Tak mampu pemerintah menggaji kita kan sebagai wong tani. Jadi kita itu hidup atau penghasilan kita sangat tergantungan dengan alam ya. Jadi kita harus percaya alam. Kita harus berusaha membuat alam ini, ada cuaca ini normal. Kalau tidak, kita siapa? Siapa kita suruh lagi? Kalau semakin kita tidak peduli, ya Tuhan itu ya sesuai dengan firman itu, hujannya tidak ditahan-tahan, dibiarkan aja turun. Kayak begitu jadinya. Jadi marilah kita sadar bersama-sama, mengembangkan mental basah, bangkit, sadar, amalkan agamanya sesuai agama masing-masing kok. Tidak mesti harus pindah agama. Semua agama itu sama. Kalau kita beragama dilandasi ilmunya. Kalau tanpa ilmu beragama, ya hasilnya kurang. Tidak ada asas manfaatnya. Begitulah cerita saya sehubungan dengan upaya untuk solusi supaya cuaca kembali normal ya. Nah, itu cerita saya, cerita dari wong tani juga sama kok, petani yang merasakan suka dukanya jadi petani di kala cuaca buruk. Entah petani anggur, petani durian dan lain sebagainya. Mari kita bangkit bersama. Dan demikian juga orang-orang kota yang hidupnya juga walaupun tidak bercocok tanam, sedikit tidaknya mereka, bukan sedikit tidaknya, sudah pasti mereka membutuhkan hasil tani. Nah, sebagai orang kota juga harus sama-sama berusaha membantu para petani untuk memulihkan cuaca ini supaya normal dengan cara mengembangkan mental basah juga, yaitu bangkit, sadar, amalkan agamanya dalam keseharian. Jangan jadi hama. Hama hanya materi tok gitu. Ya, oke saudara sekalian, para pemirsa dimanapun saudara berada, demikianlah cerita saya sehubungan dengan solusi untuk membuat cuaca kembali normal. Kurang dan lebihnya, saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf lahir dan batin. Dan saya akhiri cerita saya sampai di sini. Di lain kali saya bercerita tentang yang lain-lain lagi. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada saudara telah menonton saya berbagi cerita seperti ini adanya. Oke, terima kasih.